PT Triantama Sentosa. PT Triantama Sentosa terbentuk oleh dorongan kebutuhan jasa dan pelayanan psikologis bagi masyarakat dalam lingkup profesionalitas. Kami menyediakan layanan psikologi terbaik yang dapat membantu di lingkup industri, organisasi, lembaga pendidikan, maupun individu. Kami juga terus mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan, yaitu meliputi Human Development Konsultan, Psikologi Konsultan, Tinta Indonesia, dan Special Kids Therapy Center. PT Triantama Sentosa terus berkarya untuk negeri. Menjumlahkan dari bawah ke atas. Ini misalkan 2 tambah 4 2 4 tambah 8 12. Tahun bulan tesnya tahun berapa? 2000. Selamat pagi, terima kasih untuk PT Triantama Sentosa yang sudah menyelenggarakan tes psikotes di SMP Spring Garden School Jababeka Cikarang. Mengenai tes ini sudah ketiga kalinya kami percayakan kepada PT Triantama Sentosa karena kami rasakan manfaatnya sungguh luar biasa untuk anak-anak dan terlebih untuk orang tua dalam lebih memahami potensi anaknya ya. Jadi kenapa tes ini dilaksanakan? Sudah setiap tahun kita laksanakan di posisi kelas 9 karena kami ingin anak-anak ini menyadari apa kelebihanku. Kalau kekurangan bisa jadi evaluasi, kalau kelebihan bisa jadi motivasi untuk anak-anak, terlebih untuk nantinya mereka melanjutkan ke jenjang SMA supaya mereka lebih mantap untuk mengarahkan mau ke penjurusan apa. Nah, begitu yang kami harapkan ya. Dan juga untuk tes ini saya lihat ada tes untuk menguji
mengetahui kemampuan anak-anak ya, potensi anak-anak dalam menghafal, dalam berpikir mekanik, dalam mengembangkan kreativitas, dan masih banyak potensi-potensi yang digali dalam tes ini. Jadi saya rasa tes ini sangat bagus dan diselenggarakan juga dengan sangat bagus oleh PT Triantama, dan nantinya juga orang tua dapat mengevaluasi, men-sharingkan atau menanyakan, berkonsultasi dengan psikolog-psikolognya. Dengan PT Triantama Sentosa ini saya melihat dari pertama kali kami mempercayakan, tenaga-tenaganya sangat ramah ya, dan memberikan instruksi juga jelas, jadi anak-anak itu nyaman. Itu yang saya suka, dan ada arahan-arahan untuk anak dapat mengerjakan jika ada misalnya kesulitan, anak ditanya, ada yang mau dibantu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya amati dari kerjasama dengan PT Triantama ini. Para psikolognya dalam penjabaran, dalam penjelasan ke orang tua itu menjawab pertanyaan orang tua. Jadi orang tua sangat terpenuhi ya, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Jadi dapat memahami lagi hasil dari tes yang sudah dievaluasi oleh psikolognya. Itu yang saya rasa kelebihan-kelebihannya. Jadi dari hasil tes ini orang tua menerima tuh dipelajari dulu ya, mungkin dibaca-baca, lalu apa yang ingin ditanyakan disampaikan ke psikolognya begitu. Saya pernah tanyakan, beberapa orang tua tuh khawatir ya. Jadi kalau saya pribadi melihatnya sebagai kesempatan untuk melihat segi-segi potensi anak yang bisa saya kembangkan. Ada juga orang tua yang bertanya, ini kan ada tingkat angka IQ-nya ya. Nah, apakah itu mempengaruhi nanti ke depan anak seperti ini? Tidak. Saya rasa saya tanyakan itu bahwa ternyata tingkat IQ itu pasti bisa berubah angkanya. Dan kembali lagi saya pribadi melihatnya bukan angka IQ-nya saja yang penting gitu ya, tapi justru saya melihat titik mana dari bidang-bidang potensi yang bisa saya kembangkan untuk anak-anak saya. Itu yang saya lihat. Kalau IQ sebenarnya bisa meningkat ya, karena anak ini masih terus berproses dalam proses berpikir, ditambah lagi stimulus-stimulus yang nanti mereka akan terima dalam pengajaran, dalam pengalaman ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi kembali lagi titik pertamanya dari tes ini bukan nilainya, nilai IQ-nya berapa, tetapi potensi yang dapat kita ketahui. Itu bagi saya itu yang paling penting. Ada juga orang tua yang ternyata baru tahu dengan pemaparan psikolog tuh, baru tahu ternyata anakku punya potensi seperti ini loh, bisa diarahkan ke arah yang ini loh. Dan itu yang banyak orang tua yang tidak menyangka, karena melihat hanya dari luarnya saja, tapi dengan tes ini sebenarnya benar-benar digali gitu apa yang ada dalam diri anak yang mungkin belum disadari orang tua bahwa itu potensi untuk anak. Begitu. Kebetulan anak-anak saya juga menerima semua itu, dan saya benar sangat terbantu dengan itu. Apa yang tadinya tidak saya pikirkan untuk anak saya, yang saya kira ini kelebihan anak saya ini, ternyata ada yang lain, atau kayaknya kekurangan anak saya yang perlu digali lagi, yang perlu di-up lagi, ini ternyata ada yang lain lagi. Nah itu ya, jadi benar-benar ini yang kalau kami sebagai orang tua kan awam ya dengan tes ini yang dilakukan oleh anak, lalu ditangani oleh psikolog, kami bisa menanyakan apa saja tentang anak-anak kami. Yang saya rasakan untuk terutama yang sangat mencolok sekali itu anak saya yang kedua ya. Anak saya yang kedua ini kami melihatnya, karena anaknya sangat aktif, kami melihatnya dibandingkan dengan kakaknya tuh literasinya tuh bagi kami pemahaman bahasa atau apa kurang bagi kami. Tapi ternyata dari tes ini
dikatakan bahwa sebenarnya bisa loh, ada loh potensinya. Nah sejak itu kami lebih interaksi dengan anak kami tanyakan, kami gali-gali lagi, kami tanyakan lagi, dan ternyata memang benar anak ini ternyata ada kemampuan bahasanya, cuman selama ini tidak tereksplorasi untuk dengan kegiatan-kegiatan atau tidak tereksplor oleh kami, dan kami menganggapnya karena ada pembandingan ya dengan kakaknya, jadi kami anggap wah ini kayaknya kok ini ya biasa-biasa, karena kami melihatnya ternyata ada potensinya. Nah sejak itu kemampuan bahasanya kami coba ditingkatkan lagi, karena kemampuannya lebih ke verbal seperti kata psikolog yang kami aktifkan sekarang. Mulai ya dia mengaktifkan diri membuat video-video dan endorse-nya lumayan. Itu yang kami kembangkan ternyata. Oh ternyata benar loh seperti ini, nah seperti itu kurang lebih. Mungkin kalau untuk anak-anak nih karena pelaksanaan tes ya, anak-anak tuh melihat mungkin pemikiran saya ya ini ya, mungkin mereka mengerjakan tes ini perlu dijelaskan untuk apa. Itu penting membuka mereka untuk apa sih saya mengerjakan ini, dan mungkin dapat diberikan contoh orang-orang yang sudah berhasil begitu ya dengan titik baliknya dari tes ini. Mungkin ada contoh kakak-kakaknya pendahulu-pendahulunya yang melakukan tes ini yang merasa terpacu dengan ada tes ini, ternyata aku bisa, dan ternyata mengembangkan itu bisa jadi contoh bukti nyata ke adik-adiknya yang sekarang sedang tes. Itu saya rasa itu akan lebih diterima anak-anak ya. Saya rasa seperti itu Kak masukannya. Iya. Terima kasih untuk PT Triantama. Semoga kerjasama ini masih terus dan berlanjut, dan kami tetap percaya pada PT Triantama. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Nama aku Abed Nego Vincent Prasetya. Dari tes tadi kayak sebagai pengalaman pertama kayak seru banget, dari ada gambar-gambar. Salah satu hal yang unik tuh kayak gambar dari bentuk bangun datar itu kayak misalnya bulat atau lingkaran atau kotak. Nah kita gambar dari dalam situ, terus ada kayak garis-garisnya, bagaimana cara kita sekreatif mungkin jadi gambar yang bagus gitu. Oh, nama saya Jason Herlangga Prasojo. Siapa? Jason Herlangga Prasojo. Kalau menurut saya sih tadi awal tuh kayak pertama kayak pasti seru gitu loh. Terus tiba-tiba kayak ada soal yang ribet gitu kan, liar jadi pusing gitu tiba-tiba kan. Nah terus gara-gara ada soal tadi gambar-gambar jadi kayak agak relax dikit lah gitu. Jadi tenang gitu gambar-gambar. Nanti tes yang paling susah tes yang mana kira-kira? Matematika sih gitu. Iya matematika. Sebenarnya nggak susah, cuman pegel aja gitu. Mikirnya tuh loh, bujang. Ini kan tentang minat bakat gitu ya, nunjukin bakat sama minat kalian di step selanjutnya gitu ke tahap SMA. Minat kalian tuh buat ke jalur SMA apa gitu? Apa? Kalau saya sih musik. Musik kayak itu misal gitu. Musik. Kalau dia kan musik nih, kalau kamu Lebih ke arah kayak sosial, lebih ke ekonomi, politik, hukum gitu. oh gitu. Iya dong, IPS nanti. IPS, sosial. Oke, mungkin cukup ya? Kita tinggal Oke. Thank you, Thank you, sama Jason. Oke. Apa dulu? Ya. Oke. Ini pakai hai dulu. Hah? Pakai hai atau enggak? Oke, guys, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Divya Zalita dari kelas 9 SMP Spring Garden School. Aku Malika Raila Hamudia, biasanya dipanggil Raya. Udah ceritain dong tentang tadi gimana rasanya setelah psikotes berjam-jam. Lumayan pegel sih, soalnya kan itu juga waktunya istirahat, apalagi yang matematika yang tadi yang berderet itu lumayan pegel, terus emang buru-buru banget ngerjainnya. Tapi untuk semuanya sih seru banget. Terus aku juga nambah pengalaman lagi, ada psikotes di sini. Kapok nggak tes kayak gitu? Enggak sih, karena kan itu kan nunjukin minat bakat buat nanti. Jadi kalau bisa ya harus dikerjain dengan sungguh-sungguh sih. Nah, gitu. Tapi lumayan ya soal yang katrol itu. Yang katrol itu susah, lumayan Itu susah. parah sih. Lumayan banyak kosongnya. Yang paling susah dong tadi? Yang Itu katrol yang tadi, tadi ya? yang di buku itu ya. Ini kan tentang tes minat bakat ya. Iya. Kalau tadi kan kayak teman-teman tadi itu katanya minatnya musik, ada yang ilmu politik. Kalau kalian sebenarnya tuh minatnya apa? Aku sih sebenarnya ke IPA, cuman kalau buat kuliah aku tuh sempat mikir buat ngambil jurusan hukum sama kedokteran. Jadi kan agak berbanding terbalik kan, IPA sama IPS, kayak lumayan
kurang itu. Jadi aku semoga aja dari aku tes di sini bisa nunjukin yang mana yang emang aku lebih cocok gitu. Berarti masih bimbang. Iya. Iya. Aku sendiri juga masih rada bimbang soalnya masih ada pilihan aku sendiri juga nggak cuma satu jurusan, ada beberapa, ada yang masuk ke IPA sama IPS. Jadi aku nanti bisa pengen masuk psikolog atau kedokteran juga. Nah jadi ya semoga bisa bikin yakin gitu dari tes ini. Berarti semoga hasil tesnya benar-benar memuaskan lah ya. Iya. Amin. Semoga amin. Kalian mau kemana? Ada yang mau tambahin tentang tes tadi? Nggak ada sih ya. Ada ya? Semangat aja Iya. mau tes psikolog. Iya. Oh gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang paling seru menurut Pais, yang mana Riz? Nggak tahu. Yang paling seru, Ivan? Yang paling tadi kalian tuh ngapain toh ya? Kalian diminta mengerjakan itu, kira-kira tuh buat apa sih gitu? Ayo, Miss Linda pengen tahu nih, buat apa nih yo? Buat apa ya mengerjakan itu? Kira-kira nih, menurut Rio mengerjakan itu, ini pasti untuk mengetes, menambah ilmu. Nah, kalau tadi nih, Miss Linda lihat ada yang waktu kalian mengerjakan buku, kan ada yang gambar roda-roda besar itu ya. Tadi beberapa anak tuh mengerjakan tuh sambil gini Kak. Nah, tangannya gini-gini. Atau gini-gini. Nah, itu menurut kalian tuh gunanya untuk apa sih? Batu diangkat pakai tongkat atau yang patah mana duluan tuh untuk apa sih tujuannya? Kalian mengerjakan itu tuh untuk apa sih? Ada nggak yang iya aku ngerjain itu untuk apa sih? Ada nggak? Kira-kira ini ngapain roda-roda gerigi-gerigi diputar-putar? Aku disuruh ngerjain itu apa sih? Gitu. Ada mungkin? Bet, buat apa Bet? Tadi mengerjakan itu buat apa sih? Gitu kira-kira? Oke. Nah, dari ini kakak-kakak dari psikologi semua. Nah, kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan? Yang penasaran kenapa sih mengerjakan ini untuk apa gitu? Boleh tanya loh sama kakak-kakak. Ayo, ada yang penasaran? Loh ini kakak lulusan psikologi semua loh, hebat-hebat loh. Ada yang bertanyakan, kakak ini hubungannya sama kehidupanku apa sih kak? Nah Rio sama Jason daripada berunding gitu, loh daripada begitu mending tanya ke kakaknya. Ayo ada? Raise your hand, ada yang mau tanya? Oke, nah bisa jelaskan ya, fungsi tes ini tidak untuk mengerjain kalian, enggak loh ya. Kalian dari pagi sampai siang ini suruh ngerjain terus ya tanpa istirahat yang kalian pengen apa, pengen lurusan, pengen tiduran rebahan gak bisa misalnya, pegel Miss ya. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini penting loh buat kalian karena istilahnya kalian tuh jadi terpetakan, jadi kalian lebih jelas lagi dipotret gitu ya dari segi manapun potensi kalian. Karena setiap manusia tuh ada potensinya. Kalian punya potensi mengingat, menghafal, daya ingat kalian itu dipotret berapa sih daya ingat kalian. Kan nanti dipotret lagi kreativitas kalian. Sejauh mana sih kreativitas kalian? Nanti kalian dipotret kemampuan berpikir dengan angka. Dipotret sejauh mana sih? Karena setiap kita pasti memiliki itu. Cuman kadarnya mungkin berbeda-beda ya. Kemampuanku menganalogikan bagaimana, kemampuanku untuk mengekspresikan bagaimana, nanti kemampuanku bahasa di mana, kognitif ketahuan semua dari sini. Nah sampai di sini untuk Miss Linda, ada yang mau ditanyakan? Kalau Miss Linda jadi kalian pasti banyak pertanyaan nih, kak kenapa aku dites ini sih kak, gambar itu apa hubungannya sih kak? Udah capek ya, kasihan ya, berbelas kasihan kita. Nah dari tes ini nanti kan ketahuan nih, tes misalnya ada angka yang namanya IQ, tahu IQ? Kemampuannya nanti ada nilainya berapa. Jangan istilahnya, ya aku kok kecil gitu, apalagi aku di bawah rata-rata, waduh, bukan, itu aib seumur hidup, bukan.
ya, bukan seperti itu misalnya, wah aku superior, wah alhamdulillah misalnya gitu ya, puji Tuhan. Aku misalnya, wah aku cerdas loh ternyata loh. Nah, apapun hasilnya, Miss Linda ingatkan itu angka bisa meningkat. Miss, kalau bisa meningkat, bisa menurun nggak? Jangan deh, meningkat aja deh. Kalau menurun kayaknya aneh gitu ya. Meningkat dong, pasti bisa karena tingkat pemahaman kalian sekarang sejauh ini. Nanti dengan bertambahnya ada pengetahuan kalian yang merangsang kalian berpikir ya, dari apa yang kalian lihat, kalian dengar, kalian alami, itu akan membentuk lagi ilmu baru, meningkatkan IQ kalian. Ya, jadi sekarang mumpung Miss Linda pesen ini, mumpung kalian masih muda, dikembangkan lagi potensi-potensi, manfaatkan seluruh panca indramu untuk bisa meningkatkan IQ-mu. Caranya gimana? Lihat yang bermanfaat, panca indera, dengar yang bermanfaat, ya, berbuat yang bermanfaat dengan semuanya ini. Ya, apapun tuh yang dikerjakan bermanfaat, pasti nanti IQ-mu meningkat. Jangan cuma tiktokan aja terus. Meningkat apanya? Kreatif Miss, oke lah. But kreatif tidak hanya dengan TikTok saja gitu ya. Nah, jadi begitu ya, IQ bisa meningkat. Nanti suatu saat kalian mengalami tes ini, mungkin nanti di SMA atau di universitas, pasti kalian tanamkan dalam diri kalian, pasti bisa meningkat. Ya, dengan pengetahuan yang bertambah, pengalaman yang bertambah, bisa meningkat. Ya, Miss Linda sampaikan, apapun tadi yang sudah kalian kerjakan, nanti dapat kalian ketahui hasilnya. Hasilnya akan diberitahukan ke kalian dan orang tua kalian secara rinci. Nah, dari tes ini nanti, bagaimana hasil kalian? Miss Linda harapkan terus untuk mengeksplor diri, upgrade dirimu terus. Dengan apa panca inderamu kembangkan. Mata, dari kalian dengar, ya kalian alami semuanya untuk mengupgrade diri kalian lebih baik lagi. Gitu ya.